Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur. Kali ini saya berangkat kerja teman-teman. Tapi ini tadi ada sesuatu hal yang akhirnya vlog ini saya mulai dari sini teman-teman, dari Desa Cinta Kasih ya, atau biasa kita kenal dengan Simpang Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim. Karena tadi itu selama perjalanan saya rekam dari Prabu Muli, kameranya kebalik teman-teman. Jadi kameranya itu ke arah saya dan bukan ke arah jalan ya. Jadi akhirnya, dan itu baru saya sadari setelah sampai sini teman-teman. Jadi udah banyak video yang kebuang ini akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita tetap perjalanan kita lanjutkan, tapi startnya dari sini ya. Ini tadi sampai sini udah jam setengah 4 teman-teman. Ya semoga sampai di Musirawas, tempat lokasi saya kerja itu nggak ke malaman ya teman-teman. Maksimal itu udah maghrib itu udah sampai gitu teman-teman. Dan ini kita sekarang menuju ke arah Pali atau Penungkal Abab Lematang Ilir. Dan sekarang kita akan melewati jembatan Lematang teman-teman. Ya inilah tantangannya ngevlog untuk motovlog ya teman-teman. Ini saya beberapa kali terjadi ya kayak gini. Udah udah ngerekam gitu, taunya belum kepencet atau rekamannya kebalik gambarnya gitu. Ya inilah tantangannya gitu. Kita melakukan perjalanan ini hari Selasa tanggal 10 September 2024 teman-teman. Dimana untuk suasana cuacanya ini masih cerah banget karena masih masuk di musim kemarau ya teman-teman. Dan sekarang kita sampai desa Teluk Lubuk. Di depan adalah perbatasan dengan antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Nah ini kita sudah sampai di Desa Talanggulang. Di depan nanti ada pertigaan, yang ke kanan itu bisa ke Kabupaten Musi Banyuasin atau ke Sekayu ya teman-teman, melalui Penungkal Utara. Dan kita untuk melakukan perjalanan ke Musirawas ambilnya yang ke kiri lewat Pendopo ya teman-teman, lewat Pendopo menuju ke Musirawas, nanti bisa lanjut ke Lubuk Linggau. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini adalah vlog yang selalu saya buat, atau vlog rutin motovlog bersama Belalang Tempur ini dalam perjalanan saya pergi ataupun pulang dari lokasi kerja, sekaligus update untuk rute jalannya ya teman-teman. Rute perjalanan yang saya namakan ini jalur Pralimura. Tadinya saya bikin video perjalanan dari Prabu Muli, Musirawas dan sebaliknya ya teman-teman, ya buat seru-seruan aja. Tapi lama-kelamaan dapat respon yang cukup baik, terutama bagi teman-teman yang memang biasa menggunakan jalur ini ya, atau yang berada di luar pulau itu. Kalau mudik ya pengennya kan yang jalur tuh yang rute yang cepat ya teman-teman, ya salah satunya melewatin jalur ini. Tapi waktu pertama-tama saya bikin vlog seperti ini, jalurnya memang masih sangat ekstrim sekali teman-teman. Dan untuk rutenya itu juga masih membingungkan kan, karena jalannya itu masih jalan tanah gitu, banyak percabangan, jadi belum plang petunjuk arah belum ada. Jadi memang masih banyak yang perlu untuk informasi yang update setiap saat gitu ya teman-teman, mengenai jalur ini. Karena dulu untuk kendaraan roda 4 itu memang di saat-saat seperti musim hujan itu hampir rasanya sulit untuk dilintasi untuk jalur ini teman-teman. Bukan saja karena jembatannya yang
yang masih apa ya, yang sering terkendala rusak atau besi-besinya udah ada yang hilang atau gimana gitu. Tapi memang karena jalurnya ya itu tadi masih jalan tanah dan jenis tanahnya itu tanah liat, itu yang suka bikin orang gagal melintas di jalur ini teman-teman. Jadi dengan adanya video vlog seperti ini ya, mudah-mudahan selain orang menambah informasi mengenai jalur ini, juga sebagai referensi buat ya para pemegang pemerintahan untuk memperhatikan jalur ini, karena memang sangat penting sekali teman-teman jalur ini ya. Dan sekarang udah mulai banyak itu yang melewati jalur ini, seperti travel dari Jawa itu. Seperti kemarin pernah lihat ada plat AE, plat AB itu melintas di sini teman-teman. Artinya jalur ini memang sudah layak lah untuk mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah gitu. Ya mudah-mudahan dengan lancarnya jalur ini kan bisa apa ya, mempercepat roda perekonomian di antara daerah-daerah yang dilalui oleh rute ini teman-teman. By the way, ini kita sudah sampai di Kota Pendopo teman-teman. Kotanya Kabupaten Pali atau Penukal Abab Lematang Ilir. Dan begini suasana di sore hari di Pendopo ini teman-teman. Jalannya memang nggak terlalu besar ya, jadi cenderung sempit gitu karena udah mepet kanan kiri sama rumah dan tempat usaha masyarakat teman-teman. Jadi bila ada yang parkir kendaraan roda 4 itu sampai memakan bahu jalan, itu juga menghambat kendaraan lain yang melintas di jalan ini teman-teman. Kebanyakan netizen yang tanya sama saya mengenai jalur ini memang yang memakai kendaraan roda 4 ya teman-teman. Walaupun ini vlognya vlog motovlog, vlognya kendaraan roda 2, tapi banyak yang bertanya itu karena memang jalan yang akan saya lintasin ini ramainya itu ketika musim liburan atau pas musim mudik teman-teman. Memang dari luar kota ya. Dan kalau untuk yang motoran itu memang baru-baru ini aja teman-teman yang mulai rame ya, orang naik motor dari Pendopo ke Musirawas atau ke Lubuk Linggau itu motoran gitu lewat sini teman-teman. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya itu saya aja yang rajin pulang pergi kerja ke tempat kerja itu motoran seperti ini. Teman-teman saya yang di tempat kerja itu bilangnya saya itu termasuk nekat ya teman-teman, karena memang keadaan jalannya yang tidak memungkinkan gitu teman-teman untuk kita melakukan perjalanan termasuk jarak jauh ya. Kalau jarak itu dari Prabu Muli ke Musirawas tempat lokasi saya kerja itu sekitar 149 kilo teman-teman. Untuk sekarang waktu tempuhnya itu sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah. Sama ya teman-teman. Saya kemarin pernah pakai mobil, itu mobil sedan. Vlognya sudah saya upload juga teman-teman, bisa ditonton di video sebelumnya. Itu ya sekitar gitu teman-teman, waktunya 3 jam sampai 3 jam setengah. Sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang menanyakan apakah di jalur ini mobil sedan pun bisa melalui. Ya bisa teman-teman, saya udah buktikan kemarin kan. Tapi memang kalau untuk dulu jangankan mobil sedan teman-teman, minibus saja itu seperti mobil di depan kita ini agak kesulitan teman-teman, terutama ketika jalan sedang rusak ya atau musim hujan gitu. Nah ini kita sampai di Simpang 5 Kota Pendopo teman-teman, di Tugu Ikan Serandang ya. Dan kita ambilnya yang jalur ke sini, yang lurus tadi juga bisa, tapi itu lewat dalam komplek Pertamina teman-teman, atau Komperta ya. Tapi lebih enak lewat sini sih teman-teman, nggak kalau di sana itu banyak polisi tidurnya yang gede-gede gitu teman-teman. Kalau di sini kan tinggal lempeng aja lurus gitu. Oke teman-teman, ini sekarang kita sampai di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talongubi, Kabupaten Pali. Dan memang
selama ini kalau saya vlog dalam tempur ini nggak full dari Prabu Muli sampai ke Musirawas itu saya saya rekam sepanjang jalan gitu ya teman-teman. Saya skip ambil beberapa bagian atau daerah yang saya anggap penting untuk diinformasikan aja gitu teman-teman. Mengingat untuk waktu tempuhnya termasuk lama juga ya, itu bisa kalau kita rekod dari awal perjalanan sampai di finish itu bisa berapa episode itu ya, taruhlah kita perjalanan 3,5 jam ya, paling lama bisa kita misalkan 60 menit aja itu 1 jam ya teman-teman, udah 3 episode, udah 4 episode lah bisa kita ini kita upload dengan durasi tonton yang lama ya teman-teman. Kalau 60 menit atau 1 jam itu ya sudah termasuk lama itu. Nanti teman-teman bisa bosan itu dengerin saya ngomong terus kayak gini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat atau ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu. Belalang tempur ini sendiri merupakan motor tua teman-teman. Ini adalah motor semi trail atau trail klasik ya. Nah ini simpang pintu teman-teman, yang dari kiri sana itu jalur logging ya. Dan ini jalurnya udah di aspal teman-teman. Ini sebelumnya kan cor, ini atasnya di aspal ini teman-teman. Berharapnya sih semua jalan coran di aspal seperti ini mantap ini teman-teman. Kalau sampai ini barusan dicor ya teman-teman. Ini mobil pengecornya baru masih ada terparkir di sana. Apakah ini nanti akan dicor seluruhnya di aspal seluruhnya ya, kita berharap sih seperti itu ya teman-teman. Ternyata belum jauh teman-teman untuk aspalnya tadi ya. Paling berapa 300 meteran mungkin, atau 500 meter, nggak sampai sini ya teman-teman. Itu percabangan tadi yang ke kiri itu ke simpang solar, dan juga itu jalur logging ya teman-teman. Kita ambilnya yang lurus ini. Nah ini kita sampai di persimpangan Benakat Minyak teman-teman. Ini belok ke kiri ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang menonton motovlog Belalang Tempur ini nggak bosan ya teman-teman, mendengarkan cerita saya di seputaran jalur ini teman-teman. Nah di depan ada pembangunan jembatan permanen atau jembatan baru teman-teman. Nah jembatan yang lama itu masih jembatan besi ya teman-teman, dan ini mulai dibangun jembatan permanen. Ini kita melewatin jembatan daruratnya teman-teman. Di sini saya punya pengalaman inilah. Dulu belum ada jembatannya sama sekali teman-teman. Belum ada jembatan sama sekali. Saya pernah terjebak sama lumpur ya teman-teman. Belakangan baru tahu saya kalau yang tempat saya terjebak itu ya itu tadi teman-teman, jalan yang memang harusnya dilewatin air itu kita dulu lewat sana pakai mobil Highland ya, Highland 4x4, tapi ternyata yang gardan depannya itu udah nggak berfungsi teman-teman. Jadi kita bilang Highland banci ya, nggak bisa keluar teman-teman. Jadi kita melintas di situ waktu itu malam hari, nggak bisa keluar, dan waktu itu HP masih belum secanggih ini ya teman-teman, dan sinyal itu masih susah. Jadi kami berjalan sampai ketemu pemukiman, minta bantuan orang untuk kami minta bantuan lagi untuk narik mobil teman-teman. Akhirnya ketemu sama salah satu warga di situ,
Dan waktu itu dia punya teleponnya itu, kalau zaman dulu itu telepon ceria itu teman-teman, seperti telepon rumah tapi bukan dari Telkom ya, dari apa, Telkom ceria itu dari apa itu nama perusahaannya itu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Ya itu kenang-kenangan saya di sana, pernah nginep dalam hutan gitu. Masih di wilayah Kabupaten Pali. Sekarang kita sampai di desa Semangus teman-teman, kecamatan Talang Ubi ya. Waktu pertama saya motoran lewat sini teman-teman, ini dulu kan biasanya saya lewat yang jalur logging tadi teman-teman, yang kita dibenarkan minyak tadi belok ke kiri ya. Jalur ini masih jarang lah dilewatin untuk kalau kita menuju ke Musirawas teman-teman. Dan jalannya nggak sebagus ini, jalannya juga masih jalan tanah, jembatannya juga, kedua jembatan ini masih jembatan besi yang kadang-kadang kalau sedang dilintasi truk itu bannya itu sudah masuk ke sela-sela besi itu, jadi terjebak di situ truknya, kendaraan lain nggak bisa lewat, jadi harus muter lagi gitu. Dan itulah tantangan zaman dulu teman-teman, lewat di sini ya. Dan saya sudah sama belalang tempur ini udah apa ya, udah khatam lah untuk melalui masa-masa yang sulit. Ini belalang tempur ini memakai mesin Jaling JH125 teman-teman, dan termasuk motor tua ya, tapi masih jiwanya seperti pengendaranya nih, masih semangat 45. Akhir dari jalan yang aspalan teman-teman, dan kita ketemu lagi dengan jalan cor-coran di depan ini. Percabangan jalan yang ke kanan itu ke jalur logging teman-teman. Sebenarnya yang kita lalui ini juga masih dilewatin untuk kendaraan logging ya teman-teman, karena mulai start dari sini kita melintasi di tengah hutan tanaman industri teman-teman, hutan eukaliptus. Nah ini kita di depan udah sampai Simpang Madu teman-teman. Simpang Madu ini masih masuk di kawasan desa Semangus tadi teman-teman, kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ya. Dan kalau sampai sini itu merupakan pertengahan kalau menurut saya teman-teman, pertengahan antara pendopo sama tempat tujuan saya itu teman-teman, tempat lokasi kerja saya ya. Ini jadi di tengah-tengahnya gitu teman-teman. Jadi kalau udah sampai di Simpang Madu ini tinggal separuh perjalanan lagi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang tujuannya ke Lubuk Linggau itu dari tempat kerja saya itu kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Tapi memang sekarang di jalur dari Cecar sampai Semambang itu masih banyak jalan berlubang teman-teman, jadi itu agak menghambat waktu tempuh ya. Justru bagus jalan ini teman-teman, cor-corannya masih bagus seperti ini ya. Nah ini videonya langsung aja kita skip. Sekarang sampai di percabangan jalan atau di Simpang Menara 33 teman-teman. Nah Menara 33-nya itu sebelah kiri kita itu teman-teman, itu menara pandang atau menara pengawas ya, untuk mengawasi aktivitas yang ada di hutan eukaliptus atau hutan tanaman industri ini teman-teman. Dan kalau dulu kalau dari Simpang Menara ini sampai ke Cecar itu, inilah yang jalur paling ditakuti teman-teman. Dan di depan sana adalah jembatan teras teman-teman, dan ini merupakan tempat yang wajib sepertinya harus saya informasikan atau saya update ya, karena sedang terjadi pembangunan jembatan di sini teman-teman. Yang dulunya ini terkenal jembatan ekstrim ya, artinya kita mau lewat tuh kadang-kadang ragu-ragu jembatannya bisa dilewatin apa enggak gitu. Nah itu teman-teman masih dalam proses ya pembangunan untuk dijadikan jembatan permanen. Ini kita lewat jembatan daruratnya teman-teman.
Insya Allah nanti kalau sudah selesai jembatan itu nggak perlu lagi antri satu-satu kalau mau lewat ya. Nah, jembatan itu nanti dibikin lebar teman-teman, dan insya Allah bagus ya teman-teman nantinya kalau udah jadi. Ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini udah selesai itu jembatannya teman-teman, udah bisa digunakan ya untuk yang liburan akhir tahun nanti. Dulu saya sebenarnya memang agak nekat teman-teman lewat sini. Waktu jalan ini masih benar-benar ekstrim ya. Tapi karena saya terinspirasi sama para pedagang sayur teman-teman, yang mereka itu memakai motor seadanya, artinya nggak dimodif-modif, motor standar, tapi mereka bawa beban sayuran itu masih bisa teman-teman melintas di sini gitu. Jadi di jalur ini dari Pendopo sampai ke Cecar teman-teman ada 3 tempat atau 3 jembatan yang sedang dibangun ya teman-teman. Yang pertama tadi di Penangkat Minyak, terus yang kedua yang barusan kita lewatin tadi di teras ya, dan di depan kita ini yang paling besar ini sungainya teman-teman, Sungai Keruh atau biasa orang juga sebut jembatan Cecar ya teman-teman, karena ini kita udah memasuki wilayah Cecar atau desanya ini Desa Bangunjaya teman-teman. Udah masuk Musirawas ini teman-teman, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Nah itu teman-teman, pengecorannya sudah ya, yang di bagian bawah ini tinggal menaikkan yang bagian atas itu, apa itu namanya itu teman-teman. Nah itu mulai membangun bagian atasnya ya teman-teman. Jembatan lamanya ya ini teman-teman, namun ini jembatan lamanya ini dijadikan jembatan darurat. Nah sementara yang untuk jembatan yang baru dibangun itu dibangun di sebelah kanannya ya teman-teman, kalau ke arah Cecar gitu. Jadi benar-benar dibangun di tempat yang baru. Kalau jembatan teras tadi dibangun di jembatan yang lama teman-teman, cuman dia dibuatkan jembatan darurat baru aja untuk selama jembatan itu dibangun, pengendara itu lewatnya di jembatan darurat. Tapi kalau ini jembatan lamanya yang dijadikan jembatan darurat. Itu juga termasuk cepat ya teman-teman untuk progres pembangunannya ya. Semoga memang nanti di akhir tahun udah bisa digunakan lagi teman-teman. Nah, ini mobil-mobil truk tangki pembawa CPU atau minyak mentah, minyak sawit itu teman-teman. Nah ini kita udah sampai di pusat keramaian Cecar ya teman-teman, atau desanya ini kalau secara resmi adalah Desa Bangunjaya teman-teman, tapi biasa juga dikenal Cecar atau Simpang Cecar atau SP9 ya teman-teman, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Ini kecamatan ini bertetanggaan dengan wilayah tempat saya kerja teman-teman, Kecamatan Sukakarya. Kalau ini memang udah lama kecamatan ini teman-teman. Kalau kecamatan tempat saya tinggal sana itu di Sukakarya itu memang kecamatan baru ya teman-teman, pecahan dari Jaya Loka. Ini sebelah kanan ini adalah lapangan olahraga atau lapangan sepak bola, sebelah kirinya itu Polsek BTS dulu. Nah seperti ini kondisi untuk jalan di sini ya teman-teman. Udah ada perbaikan jalan teman-teman, yang tadinya banyak yang bolong-bolong. Ini kemarin juga tahun lalu ini udah mulai ada yang dicor ya teman-teman, tapi memang sifatnya tambal sulam. Yang dicor pun ini yang sebagian aja yang memang dirasa rusak parah teman-teman, yang lainnya itu ditambal sulam pun ini baru teman-teman, tapi belum keseluruhan ya teman-teman.
Jadi nanti kalau ke arah Simpang Semambang tuh mulai dari sebelum Sukakarya itu sampai ke sana itu memang masih banyak teman-teman jalan-jalan berlubang. Tapi pakai kendaraan roda 4 sekelas sedan yang ground clearance-nya rendah banget itu bisa teman-teman. Tapi memang yaitu waktu tempuh kita dari Cecar ke sini nanti sampai ke Semambang sana, waktu tempuhnya ya agak sedikit lama lah dibanding kalau jalan ini mulus ya teman-teman. Kita harus hati-hati memilih jalan yang enggak enggak gasruk gitu ya. Terus hati-hati juga, nggak usah ngebut-ngebut, nanti ada kejebak lubang nanti habis jalan bagus terus tahu-tahu ada jalan berlubang gitu. Itu yang bikin ya bisa bikin rusak juga ya teman-teman, bisa ban pecah atau kena kaki-kaki mobil gitu. Jadi ya hati-hati aja, apalagi kalau musim hujan kan jalannya tergenang, lubangnya biasanya nggak kelihatan gitu. Nah, ini molen-molennya ini mungkin pembangunan jembatan itu teman-teman, atau pengecoran jalan ya. Ini juga masih jembatan besi nih. Nah, ini anak kecil pungli ini. Ada di beberapa tempat itu anak kecil udah bisa pungli ya. Nah, ini cor-coran ini dulunya seperti jalan kubangan kerbau gitu teman-teman, gede-gede gitu lubangnya dan berlumpur gitu ya, sampai masyarakat lokal sini protes gitu sama truk-truk yang lewat sini karena seperti nggak ada tanggung jawab sosialnya gitu, akhirnya dicor seperti ini. Ini kondisinya teman-teman, dicor dan ada yang ditambal sulam aspal aja gitu ya. Tapi ya itu tadi teman-teman, enggak seluruhnya ya, tetap harus hati-hati. Di depan sana masih banyak jebakan-jebakan lubang seperti itu teman-teman. Nah itu seperti itu kan, lubang masih bisa kita temuin gitu. Justru yang berbahaya itu habis jalan halus mulus atau ada satu lubang di depan, biarpun kecil tapi dalam, itu wah sangat menyakitkan gitu. Yang kita lewatin ini juga adalah beberapa trek lurus yang ada di rute antara Cecar ke Semambang teman-teman. Tapi juga ada beberapa jebakan lubang di sini teman-teman, hati-hati ya. Oke teman-teman, akhirnya sesuai dengan target ya, artinya jam 6 kurang 6 menit, jam 6 sore ya teman-teman, ini kita udah sampai di Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, dimana tujuan saya akan berakhir di sini teman-teman. Jadi sampai sebelum maghrib teman-teman, dan hari belum gelap ya. Dan terima kasih teman-teman yang udah mengikuti motovlog ini, perjalanan saya dari awal tadi di Blimbing sampai ke Sukakarya ini. Dan semoga video motovlog Belalang Tempur ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, khususnya yang akan melintas atau melalui jalur ini. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman. Bagi yang belum menonton video saya pakai mobil atau car vlog, bisa ditonton di video sebelum ini ya teman-teman. Perjalanan saya pergi dan pulang dari lokasi ini menuju ke Prabu Mulih teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman, saya pamit undur diri dari video ini. Nah itu di depan saya udah sampai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.